Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Nudge Theory. Pembahasan kali ini tentang The Nudge Theory karena agak berkaitan sedikit dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Oke, apa sih The Nudge Theory itu? Kalau Anda membaca judul video ini, tentunya Anda bisa membaca bahwa ini adalah merubah perilaku melalui sebuah dorongan yang mudah dan sederhana tanpa paksaan, hukuman atau denda yang merepotkan tentunya. Tetapi kalau secara definitif atau lebih dalam lagi, The Nudge Theory itu adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa perilaku dapat diubah bukan dengan aturan yang ketat gitu ya, atau dengan paksaan atau bahkan dengan hukuman yang memberatkan atau dengan denda, tetapi melalui sebuah dorongan yang mudah, kemudian murah, serta sederhana tentunya. Oke, kita mulai. Cerita ini adalah tentang seekor lalat dengan kebiasaan laki-laki ketika buang air kecil yang belepotan atau jorok. Jadi laki-laki itu umumnya jorok lah ya. Dan penelitian ini diganjar dengan hadiah Nobel pada tahun 2017 lalu. Cerita ini dimulai pada tahun 1990-an ketika sebuah airport di Eropa, tepatnya di Schiphol Airport Amsterdam, Belanda, berusaha untuk menurunkan biaya perawatan toilet yang cukup besar saat itu akibat kencing laki-laki yang belepotan. Jadi tercecer kemana-mana gitu ya. Nah, pengelola airport memilih gambar lalat yang ukurannya kecil tapi sangat mengganggu, hingga membuat kita tidak merasa bersalah lah kalau untuk mengencinginya. Namun tidak menakutkan ketimbang gambar laba-laba atau ular atau ulat atau gambar kecoa yang membuat laki-laki yang kencing di situ malah jadi lari terbirit-birit. Nah, dalam ilmu ekonomi perilaku, lalat inilah yang disebut The Nudge. Nudge merupakan sebuah konsep untuk mengubah perilaku orang dengan cara yang dapat diprediksi tanpa melarang opsi apapun atau secara signifikan mengubah insentif ekonomi mereka. Itulah kira-kira. Jadi alih-alih menempelkan peringatan dilarang kencing belepotan di atas urinoir laki-laki tersebut atau membuat aturan dengan memberlakukan denda dan sanksi yang merepotkan, tentu saja menjadi lebay banget. Maka pilihannya, Airport Schiphol di Amsterdam memilih menempelkan gambar lalat di urinoir laki-laki. Karena laki-laki itu sederhana. Jika target dipasang, tentu dia akan menembakkannya, bukan? Kira-kira begitulah. Dan hasilnya pun tidak terbantahkan. Sejak gambar lalat dipasang di urinoir laki-laki, kencing belepotan menjadi berkurang hingga 80%. Kemudian dampaknya langsung terasa. Biaya perawatan toilet jauh lebih murah. Dan sejak saat itulah kita tahu gambar lalat di urinoir laki-laki banyak dipasang di toilet-toilet seluruh dunia. Kecuali di Indonesia, saya belum pernah melihat ada toilet atau urinoir yang bergambar lalat. Keberhasilan menempelkan gambar lalat di urinoir dalam mengubah perilaku adalah sebuah pelajaran penting di bidang behavior economics, di mana kuncinya adalah tentang bagaimana mengubah perilaku secara signifikan tanpa berusaha mengubah orang untuk tidak melakukan hal yang salah, melainkan membuatnya lebih mudah untuk melakukan hal yang benar. Jadi bukan dengan aturan yang ketat atau sebuah paksaan yang cenderung mendikte orang tersebut, tetapi hanya melalui sebuah dorongan yang mudah, murah, dan sederhana. Right? Itu idenya sederhana tapi bisa begitu dahsyat hasilnya. Jadi sebuah nudge, daripada menggunakan sebuah aturan berbentuk perintah, larangan, atau persyaratan, atau bahkan segenap hal yang bersifat mendikte, nudge jauh lebih efektif mengatur kita dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan, kemudian kekayaan, dan meningkatkan kebahagiaan tentunya. Kalau kita runut peristiwanya, The Nudge Theory ini dipopulerkan melalui sebuah buku bestseller yang berjudul sama, judulnya juga Nudge, Improving Decision About Health, Wealth, and Happiness, yang ditulis oleh Richard Thaler, pemenang hadiah Nobel Ekonomi, dan Chase Sunstein, pemenang The Holberg Prize. Jadi buku ini membahas tentang lalat yang tadi saya ceritakan di urinoir, jadi salah satu studi yang dibahas di dalam buku ini, yang akhirnya mengantarkan Thaler meraih hadiah Nobel Ekonomi atas karyanya di bidang ekonomi perilaku yang mencoba memahami bagaimana manusia mengambil keputusan. Di bidang lainnya, konsep nudge ini
terbukti mampu mengatasi persoalan yang timbul dari kebiasaan buruk menjadi lebih baik, seperti penghematan listrik, buang sampah yang sembarangan, kemudian antrian, memilih makanan sehat, dan seterusnya. Pada sektor kebijakan publik ini yang menarik, the nudge ini juga digunakan oleh BIT, The Behavior Insight Team, yang berada di struktur kantor Perdana Menteri Inggris untuk membantu menghemat pengeluaran Inggris hingga 300 juta pound sterling. Demikian pula dengan pemerintahan Australia yang mendirikan BETA, Behavior Economic Team of the Australian Government, untuk mengimplementasikan nudge pada kebijakan publiknya. Jadi nudge ini bisa juga dilakukan secara individu, pada lingkungan keluarga, pertemanan, persaudaraan, komunitas, negara, maupun pada skala yang lebih besar untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang berakhir pada keputusan buruk dan berkaitan dengan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Satu hal yang menarik tentang the nudge theory ini adalah bahwa the nudge theory ini pernah dilakukan oleh seorang Bob Sadino. Jadi Om Bob Sadino ini pernah melakukan ini, yang disebut dengan the nudge theory ini, tapi secara tidak sadar. Jadi jauh sebelum the nudge theory ini ditemukan, Bob Sadino sudah melakukannya. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Om Bob Sadino sehingga bisa disebut mengaplikasikan the nudge theory? Saya akan lampirkan dalam video berikutnya. Oh ya, one thing you should know. The nudge theory ini adalah lawannya dari the scarcity effect, yang nanti akan saya ceritakan. Agak berlainan, tapi boleh disebut berlawanan lah, antara the nudge theory dan the scarcity effect. Right? Nanti akan saya sampaikan dalam video-video selanjutnya. Nantikan aja ya, tentang Om Bob Sadino yang sudah mengaplikasikan the nudge theory, scarcity effect. Dan ada satu lagi bekal video untuk Anda, billionaire effect, yang akan juga saya sampaikan nanti dalam video-video berikutnya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.